Bayangkan kamu lagi datang ke restoran favoritmu, tapi pas mau masuk di depan pintunya ada garis polisi. Wah, kaget pasti ya. Banget. Terus kamu lihat inspektor kesehatan lagi ngegeledah dapur, padahal kepala kokinya tuh baru aja dipecat kemarin. Momennya pas banget ya, atau malah terlali kebetulan. Nah, itu dia. Itulah persisnya yang terjadi pada Badan Gizi Nasional atau BGN di tanggal 3 Juni 2026. Jadi, oke, mari kita bedah informasi ini. Siap, banyak banget detail yang menarik di sini. Misi penelusuran kita kali ini adalah merangkai teka-teki antara penggeledahan mendadak Kejaksaan Agung ini dengan drama perombakan kilat di jajaran petinggi BGN. Iya, dan suasananya di lapangan itu kabarnya cukup tegang loh. Karyawan BGN bahkan dilaporkan dilarang masuk. Serius? Sampai segitunya? Betul. Mereka tertahan di lobi saat tim penyidik ngegeledah kantor mereka di Kebonsili. Pelaksana harian Kapus Penkum Kejagung, M. Jeffrey, memang udah mengkonfirmasi aksi ini, tapi detail kasus dan barang buktinya sengaja dikunci rapat. Menunggu konferensi pers ya biasanya? Iya, persis. Semuanya ditahan sampai konferensi pers sore. Berarti kalau kita balik ke analogi restoran tadi, karena manajemen lamanya udah diganti total, inspektur ini bukan nyari orang dong. Betul sekali. Mereka itu memburu rekam jejak. Apalagi yang turun tangan ini kan spesifik banget ya, tim penyidik tindak pidana khusus atau PIDSUS. Nah, status Pitsus inilah kuncinya. Mereka nggak diturunkan cuma buat ngurus administrasi yang berantakan. Atau cuma ngasih teguran birokrasi gitu ya? Nggak sama sekali. Domain Pitsus itu adalah kejahatan luar biasa. Dalam konteks lembaga negara, ini mengarah kuat pada dugaan tindak pidana korupsi skala besar. Kumen, server, atau aliran dana peninggalan manajemen lama, dan jejak kayak gitu kan nggak akan terhapus cuma karena ada pergantian SK jabatan. Iya sih, logikanya gitu. Tapi pencarian jejak aliran dana ini jadi makin rumit kan, karena aparat masuk persis setelah gempa perombakan kepimpinan di BGN. Itu yang bikin situasinya sangat unik. Bayangkan aja, hanya dalam semalam, pucuk pimpinan lama kayak Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, sampai Lodewijk Pusung, itu disapu bersih. Langsung diganti total. Iya, posisinya langsung diambil alih oleh jajaran baru di bawah pimpinan Nanik Sedeyang. Maksudku, waktunya itu loh. Skala dan waktu perombakan ini jelas nunjukin manuver yang sangat terencana. Ini bukan sekadar evaluasi kinerja rutin. Kayak ada karantina politik gitu nggak sih? Betul, pemerintah sepertinya lagi ngelakuin karantina politik secara preventif. Dengan melengsarkan pimpinan lama sesaat sebelum penggeledahan ini bocor ke publik, ada upaya sadar buat misahin masalah hukum dari institusi BGN-nya sendiri. Kayak taktik isolasi krisis ya. Soalnya Mensesnek Prasetyo Hadi juga langsung ngeluarin pernyataan. Oh iya, yang soal program MBG itu kan? Iya, dia bilang pergantian ini sama sekali nggak akan ganggu berjalannya program makan bergizi gratis. Tapi klaim politik ini rasanya patut kita tantang deh. Yang menarik di sini adalah, secara logika, mengganti seluruh direksi di saat penyidik lagi nyita dokumen dan memeriksa sistem keuangan, itu justru sangat berpotensi melumpuhkan operasional. Gimana nggak lumpuh coba? Pejabat baru pasti ketakutan kan mau tanda tangan dokumen anggaran? Pasti. Secara mekanisme, penggeledahan Pitsus itu selalu nyiptain efek kejut yang masif di birokrasi. Vendor catering juga mungkin ragu mau nyuplai bahan makanan, takut pembayarannya dibekukan jadi barang bukti. Iya, ketika aparat mulai ngegeledah laci kontrak dan ngelacak duit, birokrasi baru ini nggak akan berani ambil resiko. Mereka bakal ngerem semua pencairan anggaran. Ujungnya rantai distribusi terputus, padahal ini mempertaruhkan triliunan rupiah dana publik loh. Betul, dampaknya langsung ke masyarakat luas. Kalau sistem BGN lumpuh gara-gara penyidikan ini, jutaan anak sekolah yang jadi target utama MBG besok pagi bisa kehilangan jatah makan mereka. Nah, disinilah letak paradoks dari langkah pemerintah. Niat awalnya kan mau menyelamatkan kredibilitas program. Biar tetap jalan tanpa beban hukum masa lalu kan? Iya, tapi realita di lapangannya jauh lebih kompleks. Institusi logistik raksasa yang baru aja digeledah dipimpin orang-orang yang belum sempat serah terima jabatan secara layak, itu pasti kelumpuhan minimal dalam jangka pendek. Kehati-hatian mereka pas mencairkan dana ini berbenturan langsung sama kebutuhan distribusi harian. Padahal kecepatan itu napasnya MBG. Sangat dilematis memang situasinya. Jadi untuk kamu yang dengerin, kita ini lagi melihat sebuah tarik ulur krusial
antara penegakan hukum yang tegas di satu sisi dan tuntutan logistik yang mendesak di sisi lain. Benar, ini bukan sekedar drama birokrasi biasa. Geledahan penyidik khusus Kejagung, akankah bayang-bayang ketatnya pengawasan ini justru memaksa lahirnya sistem makan bergizi gratis yang anti peluru dan jauh lebih bersih ke depannya? Atau sebaliknya? Atau malah, kayak koki baru di dapur yang masih dipasangi garis polisi tadi, hal ini justru nyiptain birokrasi yang terlalu lumpuh dan ketakutan untuk sekedar menyalakan kompor. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Usung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Dia sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.